Gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta, mobil nah. Belanya. Yang tekannya mobil mau apa? Tunjuk no ada ngisor kan. Seorang perangkat desa ini memamerkan sebuah mobil mewah meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Pria tersebut diketahui adalah seorang kepala dusun di Desa Randurejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Dalam rekaman, perangkat desa tersebut menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak, video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun, menurut pihak Desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan di sela perjalanan menuju alun-alun Purwodadi untuk mengikuti upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Hingga kini, perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk dimintai klarifikasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Kita awali informasi hari ini dari viral seorang suami yang mengamuk kepada sekelompok emak-emak penagih utang kepada istrinya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, emak-emak tersebut bahkan sempat diancam hingga disiram air selokan. Kau duluan yang maki-maki, woi! Ketegangan terjadi antara seorang pria dengan sekelompok emak yang menagih utang istrinya di Kelurahan Pematang Pasir, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengamuk dan terus melontarkan kata kasar, bahkan menyiramkan air comberan. Suasana semakin memanas karena kedua belah pihak tersulut emosi. Pelaku bahkan mengejar dengan mengacungkan senjata tajam serta mengajak duel suami korban. Beruntung, warga sekitar melerai dan mengamankan senjata tajam pelaku. Setelah peristiwa itu, pihak korban langsung melapor ke Polsek Teluk Nibung. Dagu renteng kami minta, nggak terima dia. Langsunglah kami disiram sama air comberan. Sama terus diapain lagi kak? Habis itu nggak terima lah aku pula disiram sama air comberan. Aku marah di situ. Tak apa-apa lah aku bilang di situ. Barulah nggak senang dia ngambil parang. Mau ditolongkanlah sama aku, mau dicucuklah perutku pakai parang itu. Korban berharap polisi bertindak tegas memproses hukum pelaku. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Anggota Resmo Polrestabes Surabaya kejar-kejaran dengan komplotan copet. Pelaku mencuri ponsel di tengah ribuan penonton konser pesta rakyat yang sedang memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia yang digelar oleh Pemprov Jatim. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim Resmo Polrestabes Surabaya berupaya menangkap komplotan copet di dalam sebuah mobil. Para pelaku sebelumnya beraksi di konser musik NDX Pesta Rakyat. Setelah terlibat kejar-kejaran cukup lama, polisi berhasil hentikan mobil pelaku. 6 pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan dan digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel hasil kejahatan pelaku. Menurut polisi, ke-6 pelaku berbagi peran saat beraksi. Pelaku yang kita amankan sejumlah 6 orang. Ya, 6 orang tersebut merupakan satu grup, satu kelompok. Ya, merupakan satu grup, satu kelompok dengan modus ada yang menjadi eksekutor, ada yang menjadi pengalih perhatian. Ya, untuk tersangkanya berinisial DA, kemudian ST, WR, AK, AR, dan DK. Tanggapan para komplotan copet berawal dari laporan warga kepada polisi setelah ponselnya hilang saat nonton konser NDX. Polisi kemudian bergerak dan memantau gerak-gerik para pelaku sebelum dilakukan penangkapan. Polisi memastikan barang bukti ponsel yang diamankan akan dicocokkan dengan korban yang mengalami kecopetan saat konser. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tega membunuh sepupunya sendiri di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, polisi masih berupaya mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Polisi menangkap seorang pria, pelaku pembunuhan sepupunya sendiri yang masih berusia 19 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah sempat kabur ke kawasan Teritit. Pelaku tega membunuh sepupunya sendiri dengan senjata tajam. Korban tewas dengan sejumlah luka tikaman di kepala belakang, lengan hingga paha kiri.
Polisi masih selidiki motif pelaku membunuh saudaranya sendiri. Namun polisi membantah rumor keduanya berebut wanita. Motif sementara yang didapat, dugaan awal? Masih didalami, kita tunggu aja. Nanti kronologis lengkapnya, motifnya pasti akan disampaikan. Pak, katanya ada terkait dengan rebutan wanita di mijet? Tidak ada. Nanti dilihat hasil pemeriksaan seperti apa, nanti pasti sejelas-jelasnya akan kita sampaikan. Luka di mana saja untuk mengakibatkan meninggal dunia? Lukanya itu di kepala di atas yang telinga, ya sebelah kanan itu sobek, berikutnya lengan sebelah kiri juga itu kelihatannya kena luka tusuk sama paha sebelah kiri. Atas tindakannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang wanita diduga menjadi korban KDRT yang dilakukan suaminya sendiri yang juga karyawan bank swasta di Surabaya, Jawa Timur. Mirisnya pemirsa, aksi kekerasan tersebut terjadi di depan anak mereka. Kuasa hukum korban Andrian Dimas Prakoso menegaskan bukti kekerasan terekam jelas melalui CCTV. Tidak hanya kekerasan fisik, IGF juga alami kekerasan psikis. Bahkan peristiwa kekerasan itu juga disaksikan anak pertama korban yang masih balita. Pasangan ini telah menikah sejak 2019 dan memiliki 2 orang anak, masing-masing berusia 4 tahun dan 15 bulan. Klien kami, Ibu IGF, itu sudah mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis ya, itu sejak 2023. Terus ada juga peristiwa di 2024 yang mana pada saat itu, pada saat hamil besar terjadi kekerasan fisik dan psikisnya, dan juga di 2025 pada saat anak keduanya lahir. Dan dari yang bukti kita pegang itu dari CCTV rumah, itu memang perbuatan penganiayaan itu dilakukan di depan anaknya semua, di depan anak di bawah umur semua. Kasus ini sudah dilaporkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya. Korban disebut mengalami luka fisik. Korban juga telah mengajukan visum psikiatri untuk memberikan bukti kekerasan psikiatri yang dialami korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang karyawan swasta di kota Solok, Sumatera Barat merekayasa sebagai korban begal dan mengaku kehilangan uang perusahaan jutaan rupiah. Ya, modus pelaku terbongkar di hadapan polisi, bahkan ia mengaku telah menghabiskan uang perusahaan untuk judol. Karyawan salah satu perusahaan simpan pinjam PT Mekar bernama Fayat ini hanya dapat tertunduk malu setelah sebelumnya melapor kepada polisi telah menjadi korban pembegalan di Jalan Lingkar Utara, Kota Solok. Dengan kondisi luka di bahu kirinya, ia berdalih kehilangan uang perusahaan sebesar Rp3.800.000. Namun luka tersebut tidak terlihat baru dan keterangan korban pun berbelit-belit. Kecurigaan polisi terbukti benar. Setelah diinterogasi lebih lanjut di Polres Solok Kota, Fayat akhirnya mengakui bahwa tidak ada peristiwa begal. Uang perusahaan yang dibawanya justru habis dipakai untuk bermain judi online. Pelaku mengaku sebagai korban begal dan pelaku sendiri telah memakan atau menggunakan uang perusahaan untuk main judi online sebanyak 9.700.000 dan pelaku pun juga sudah pernah menang sebanyak 15 juta dan 10 juta. Mungkin itu yang membuat pelaku tergiur untuk main judi online. Dari hasil pengecekan pihak perusahaan, kerugian yang ditimbulkan akibat ulah Fayat mencapai lebih dari 9 juta rupiah. Kini pelaku ditahan di Polres Solok Kota dan diproses hukum atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pengamen waria di Tanjung Priok, Jakarta Utara nyaris diamuk massa usai mencuri anting bocah perempuan. Modus pelaku ini merapikan rambut korban dan menukar anting emas korban dengan anting mainan.
seorang waria, hampir menjadi bulan-bulanan warga usai kepergok mencuri anting seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Jalan Enim, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Awalnya, pelaku yang berprofesi sebagai pengamen ini bermodus mendekati dan merapikan rambut korban, lalu mengambil anting emasnya dan menukarnya dengan anting mainan. Korban yang pulang sambil menangis menceritakan kejadian yang ia alami ke orang tuanya, hingga pelaku pun langsung dicari. Pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Iya, tadinya kan anak ini di kamar, kan keluar, baru keluar dari kamar. Ya terus tahu-tahu kata tetangga saya itu ikat rambutnya. Oh, sempat di ini ya? Kepang-kepang sama pelaku. Iya. Terus dia pulang nangis bawa ini. Tapi betul itu antingnya Ananda nih? Enggak, ini mah bukan dari dianya. Oh. Ini ditukar sama dia tuh. Oh, begitu. Pelaku pun diserahkan oleh warga ke pihak kepolisian Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang calon penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar diduga tertipu tiket palsu dan diminta sejumlah uang. Ya, usai viral dugaan pungutan liar itu kini diselidiki polisi. Video berdurasi 1 menit 39 detik ini memperlihatkan seorang penumpang yang menarasikan sudah membayar Rp450.000 tujuan Balikpapan dan tertipu tiket palsu yang diduga adalah pungli yang terjadi di dalam Pelabuhan Makassar. Penumpang ini pun tertahan sebelum naik ke kapal hingga didatangi sejumlah porter atau buruh. Saat dimintai, ia mengaku tidak memiliki uang sebesar Rp450.000 dan hanya ada Rp200.000. Menanggapi hal ini, pihak kepolisian dari Polsek Soekarno-Hatta langsung memanggil 3 orang buruh atau porter yang diduga terlibat. Hasil interogasi, dugaan pungli ini hanyalah salah faham. Keterangan yang ada di dalam video atau narasi tersebut itu kurang tepat. Jadi untuk jasa angkut terhadap 2 buruh ini yang sebanyak Rp450.000 itu adalah ongkos jasa angkut kepada mereka berdua. Pihak kepolisian kini akan terus mengawasi aktivitas di kawasan pelabuhan dan meminta masyarakat yang merasa dirugikan untuk membuat laporan resmi agar bisa ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan sopir taksi online menjadi korban penipuan dengan modus orderan fiktif di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Jakarta Selatan. Ya, peristiwa ini berlangsung selama 3 hari sejak minggu lalu dan viral di media sosial. Nami orderan fiktif sampai truk dipesan. Nih lu apaan lu? Lu apaan? Sejumlah taksi online berturut-turut datang ke permukiman warga di Jalan Haji Amsar, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sopir taksi online ini ternyata menjadi korban orderan fiktif. Orderan fiktif sejak hari Minggu lalu. Jumlah korban penipuan mencapai ratusan pengemudi taksi online. Kebanyakan tuh dari Setibanya di lokasi penjemputan, korban sopir taksi online kebingungan karena orang yang memesan tak kunjung datang. Terlebih, titik penjemputan merupakan gang buntu. Sopir taksi online baru sadar tertipu setelah diberitahu warga setempat. Pelaku penipuan menggunakan banyak nama dan mencantumkan nomor rumah berbeda-beda saat memesan taksi online. Dan jemputnya jauh-jauh. Ini udah hampir 200 lebih. Iya, taksi online itu. Motor, GoFood, macam-macam. Orderan fiktif. Yang namanya ada 7 macam-macam, ada Endro, ada Rigi, ada Robi, macam-macam namanya. Ardiansa. Oke. Agak ada namanya. Cuma namanya sama, ada 7, ada 9, tapi namanya agak ada. Para korban berharap polisi bisa mengungkap siapa pelaku penipuan ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang perangkat desa di Grobogan pamer mobil meski hanya bergaji Rp2 juta. Ya, perangkat desa tersebut juga sempat menantang netizen
untuk menunjukkan mobil mereka dalam komentar.